Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi gembala kami yang baik. Pada saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, berbicara pada setiap kami. Beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Berikan kami daya ingat yang baik untuk mengingat firman-Mu. Dan berikan kami kemampuan kuasa untuk dapat melakukannya. Supaya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Supaya nyata bahwa kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Yang hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu menghidupi kami dan hidup kami pun penuh dengan buah-buah dari firman-Mu. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam. Sehat semua? Saya harapkan seger semua ya. Apakah masih ngantuk? Ngantuk enggak? Nah, kalau ngantuk coba tangannya diangkat dulu. Semuanya angkat tangannya diangkat biar enggak ngantuk. Digini-gini kan? Ya, digerakkan. Ya. Nanti jangan sampai baru 1 jam khotbah tidur. Enggak sampai 1 jam saudara ya. Saudara Tuhan, saya dikasih tema. Ya, saya kenalkan dulu ya. Saya Pendeta Adi dari GKT Solavide Porong. Ya, tahu Porong saudara? Ya, Porong itu terkenal dengan lumpurnya, lumpur lapindo ya. Kenapa kami namai GKT Solavide? Karena kami hidup dengan iman saudara. Setelah kena lumpur itu betul-betul ya dengan iman. Karena banyak rumah yang ditinggalkan di sana, ya banyak orang meninggalkan kota itu, gitu ya. Dan juga kehidupan jemaat pun juga, saudara, ya rata-rata partai buruh, saudara ya. Jadi semuanya dengan iman lah. Kita layani mereka, kita berjalan bersama mereka dengan iman. Itulah kenapa kami namakan GKT Solavide, gitu ya. Saya dikaruniai seorang istri dan 2 orang anak, 2 orang putri. Ya, jadi istri membantu saya pelayanan di gereja. Ketika saya tinggal, dia yang harus jaga gawang di ladang. Juga kedua putri kami, puji Tuhan kami dikasih putri yang baik-baik semua. Semuanya cinta Tuhan dan melayani Tuhan. Yang besar sekarang semester 6. Ya, kuliah di Yangzhou, Cina sana. Ambil bahasa Mandarin, ingin melestarikan bahasa Mandarin katanya. Ingin ngajar bahasa Mandarin. Terus kemudian yang kedua, semester 2 kuliah di ITS Surabaya. Jadi saya seringkali ke Surabaya. Puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan dan mereka semua terlibat dalam pelayanan. Kami bersyukur, berkat Tuhan yang luar biasa bagi keluarga kami, sangat mendukung pelayanan kami di gereja. Nah, saudara Tuhan, tema yang diberikan ke saya adalah Hari Pendidikan Aletheia ya. Temanya adalah membangun generasi emas. GKT membangun generasi emas Indonesia melalui Sekolah Kristen Aletheia. Nah, kira-kira generasi emas ini seperti apa ya? Kalau kita lihat sekarang emas lagi naik, gitu, naik terus harganya gitu ya. Dari stagnan 700.000 per gram, sekarang tembus 1 juta lebih, 1.200.000 atau 300 gitu ya. Begitu cepat naiknya emas. Kenapa bisa naik? Karena mahal harganya, itu punya kualitas yang luar biasa. Dia bertahan, gak pernah kena karat, dia gak pernah bisa hancur gitu ya. Nah, tema kita membangun generasi emas. Kira-kira yang akan jadi unggulan generasi ini apa? Gitu ya. Kalau GKT ini mau membangun generasi emas, kira-kira yang akan diunggulkan nanti apa? Kualitas seperti apa? Diharapkan kualitasnya seperti emas. Punya kelebihan dari yang lain. Punya nilai yang sangat mahal, itu harapannya. Emas memang susah dicari. Tetapi ketika sudah dapat, mengelolanya pun gak gampang. Kalau sudah dapat, harganya luar biasa.
Nah, generasi kita ini akan kita bangun seperti generasi emas. Membangun generasi emas ada generasi yang akan nanti berjuang melawan kondisi keadaan negara kita yang bukan semakin hari semakin baik. Tantangan zaman yang kita hadapi semakin hari akan semakin sulit. Anak-anak kita harus berjuang menghadapi zaman itu. Karena yang disebut demografi, bonus demografi tahun 2035 nanti, itu angkatan kerja 75% itu adalah angkatan kerja 70%. Itu anak-anak muda yang saat ini sedang duduk di sekolah. Kalau sekitar 70% angkatan kerja yang ada, angkatan muda ini, maka persaingan pekerjaan akan luar biasa. Baik skill, pengetahuan, mereka akan berlomba. Mereka yang akan ketinggalan, mereka yang tidak memacu diri, atau orang tua yang tidak memperlengkapi diri anak-anaknya, guru yang tidak mempersiapkan anak-anaknya, maka akan ketinggalan jauh. Kalah bersaing, akan tertindas, akan terlindas. Itulah generasi yang akan kita siapkan supaya mereka betul-betul siap menghadapi tahun 2045, 100 tahun Indonesia. Kalau kita perhatikan generasi-generasi saat ini begitu banyak, saya katakan pemuda remajanya, kalau kita lihat berita TV banyak yang terlibat tawuran, ya, kemudian geng-gengan. Terus saya pikir mau jadi apa mereka? Nah, GKT, Gereja Kristus Tuhan dipercaya untuk membangun generasi yang Tuhan percayakan kepada kita, anak-anak kita, yaitu melalui sekolah Aletheia. Kenapa harus sekolah Aletheia yang kita bangun? Karena melalui anak-anak di sekolah Aletheia inilah, saudara, kita akan memberikan generasi yang betul-betul unggul, dalam arti bukan hanya otaknya pintar, tetapi hatinya harus betul-betul punya hati yang takut akan Tuhan. Ini yang harus terus kita tanamkan. Apa artinya mempunyai hati yang takut akan Tuhan? Ini keunggulan yang harus kita terus tanamkan. Amsal katakan permulaan pengetahuan adalah hati yang takut akan Tuhan. Orang pintar kayak apa kalau hatinya nggak takut akan Tuhan? Maka dia akan salah gunakan kepintarannya untuk ngapusi orang lain, untuk membodohi orang lain, atau untuk korupsi atau apa. Orang-orang yang korupsi itu bukan orang bodoh, orang pintar-pintar. Tapi karena hatinya nggak takut akan Tuhan. Nah, sekolah Aletheia, sekolah yang berbasis dengan Injil, adalah diperlengkapi dan untuk memperlengkapi anak-anak supaya selain pintar unggul dalam pengetahuan, dia juga harus unggul dalam hati yang takut akan Tuhan. Maksudnya hati yang takut akan Tuhan adalah anak-anak ini menaruh rasa hormat kepada Tuhan Sang Penciptanya. Anak-anak menaruh kasih kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan memeliharanya. Jadi hormat dan kasih itu adalah terjemahan dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti, wah nanti kalau saya nggak melakukan ini saya dihukum Tuhan. Kalau saya nggak melakukan ini nanti dihukum. Bukan itu. Arti kata takut di sana adalah menaruh kasih dan hormat kepada Tuhan. Seseorang yang menghormati Tuhannya, dia akan terus mengagungkan Dia. Dimanapun dia berada, dia akan terus mengasihinya. Dan dia akan katakan, kenapa sih aku melayani orang lain? Karena aku mengasihi Tuhanku. Karena aku harus menghargai orang lain, karena aku menghormati Tuhanku. Menanamkan rasa kasih dan hormat kepada Tuhan, itu keunggulan yang harus kita tanamkan. Supaya apa? Ketika anak-anak kita nantinya pinter, saudara, itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Ini yang akan kita tanamkan terus di dalam hati anak-anak di SKA. Ini emas
Karena firman Tuhan itu yang harus kita terus taburkan untuk membentuk anak-anak. Supaya anak-anak punya karakter Kristiani seperti yang Tuhan inginkan. Dan firman itulah yang membentuk mereka. Firman-Mu itu seperti emas tua. Ya. Dan itulah yang akan membentuk anak-anak, menjadikan anak kita seperti emas-emas yang Tuhan harapkan mereka betul-betul punya hati yang takut akan Tuhan. Keunggulan yang nanti akan kita berikan kepada mereka. Nah, saudara, mungkinkah itu? Slide selanjutnya. Ini sekolah Kristenality ya, saudara gambarin. Nah, di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJPN tahun 2025 sampai 2045, saudara, yang disusun oleh Bappenas. Bappenas itu ngambilnya dari hasil kajian Bamak Sidoarjo, saudara. Kita kirim RJPN ke Jakarta sana. Nah, salah satu visinya adalah daya saing sumber daya manusia meningkat. Kita supaya punya daya saing. Supaya kita nantinya bisa bersaing dalam menghadapi tahun-tahun yang semakin sulit. Supaya anak-anak kita tidak ketinggalan. Tapi anak-anak kita bisa terus maju. Meraih kemenangan. Dalam setiap perjuangan, peperangan yang harus mereka hadapi. Zamannya akan mereka lalui. Dan itu harus kita persiapkan. Kira-kira mungkin enggak sekolah Kristenality ya? Jawabnya bisa. Dan bisa terwujud apabila, saudara, yaitu sarana pendidikan memadai. Kita, siapa yang pernah pergi ke sekolah Alitea? Puji Tuhan. Ada berapa orang kira-kira? Saya ingin lihat. Dari GKT Nazaret yang dekat Alitea, yang punya pos PI Alitea gitu ya. Coba saya ingin tahu, siapa yang pernah pergi ke sekolah Kristen Alitea Surabaya? Siapa yang belum pernah tahu? Terima kasih yang sudah tahu. Yang belum pernah tahu sekolah Kristen Alitea, yang tidak tahu kalau Surabaya itu punya sekolah Kristen Alitea, khususnya Nazaret. Siapa? Ada? Wah, gak usah sungkan lah, mbek konco dewek masa sungkan. Nah, saudara Tuhan, kalau kita lihat sarana pendidikan kita seperti apa, saudara tahu yang pernah pergi ke sana. Kita akan bisa terwujud harapan itu kalau kegiatan belajar mengajar, yaitu para siswa, murid-murid kita, itu takut akan Tuhan dan punya karakter Kristiani. Artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita mendidik itu, kenapa Tuhan itu berkali-kali katakan, didiklah anak-anak muda. Supaya nanti masa jalannya masa tuanya tidak menyimpang dari jalan itu. Apa yang kita tabur kepada anak-anak kita mulai TK, playgroup, SD, SMP, itu enggak sia-sia, saudara. Itu pondasi yang harus kita taruh, harus kuat. Kalau kita menganggap sepele anak-anak kita, sama dengan kita membangun rumah itu, membangun rumah asal-asalan tanpa pondasi. Atau pondasi pun asal-asalan. Tapi kalau kita pondasinya kuat dimulai dari TK, SD, SMP, itu kuat bangunan itu secara rohani. Itu akan menjadi generasi penerus gereja kita. Kuat dalam bersaing menghadapi tantangan zaman. Tenaga pendidik yaitu guru yang berkompeten, ya, sesuai dengan bidangnya. Tenaga kependidikan baik itu petugas perpustakaan, laborat, juga teknisi sekolahan, itu semuanya keamanan. Itu juga betul-betul mumpuni gitu ya. Dan yang terakhir itu manajemen pendidikan yang profesional dalam mengelolanya. Kalau itu terwujud, saudara, saya yakin kalau itu ada terpenuhi, bisa apa yang kita inginkan untuk membangun generasi emas kita. Kalau itu belum terwujud bagaimana? Ya kita harus berusaha. Nah, kesulitan memang ada.
Tapi mari kita belajar dari kitab Nehemia, saudara. Saya mengajak saudara untuk belajar dari kitab Nehemia, bagaimana Nehemia mengajak membangun kembali tembok kota Yerusalem yang roboh, yang terbakar pintu gerbangnya, ya, karena berkali-kali kalah perang gitu ya. Nehemia 3 ayat 1 sampai 32. Akaya ayate gitu ya. Kita nggak usah panjang-panjang baca, kita baca sampai ayat 10 aja gitu ya. Kita lihat, waduh kok panjang kapan mari ini khotbah gitu ya. Ayat 1 sampai 10 aja kita baca. Paling tidak kita punya gambaran. Nehemia 3 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca ayat yang pertama, jarak 2 supaya nggak ngantuk ya. Sampai ayat 10 kita bergantian. Nehemia pasal yang ketiga ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. 2. Tiga, pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengacing-pengacing dan palang-palangnya. 4. Ayat 5. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-muka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. 6. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. 8. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. 10. Ya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya, dan yang paling berbahagia yang melakukannya. Karena yang melakukan itu adalah nyata, mereka adalah murid-murid Kristus. Nah, tentunya kita ingin jadi murid ya, kita lakukan firman itu, saudara. Saudara Tuhan, kalau kita perhatikan, teks ini berbicara tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem, tembok kota Yerusalem. Yang selama ini hancur karena kekalahan Yerusalem bertahun-tahun sebelumnya. Nah, pelaku pembangunan adalah kelompok kecil orang Yahudi yang telah kembali pulang dari pembuangan di bawah pimpinan Zerubabel bin Shealtiel bersama orang-orang Yahudi yang tetap tinggal di negerinya dan tidak diangkut ke pembuangan. Sementara pemimpin pembangunan adalah Nehemia, seorang juru minuman Raja Artasasta dari Kekaisaran Persia. Mengapa pembangunan itu sangat urgent untuk kembali dibangun setelah dibakar, dihancurkan oleh musuh? Karena tembok Yerusalem, tembok kota Yerusalem ini adalah tempat perlindungan, saudara. Kalau tidak dibangun kembali, maka itu sangat rawan sekali sewaktu-waktu musuh bisa menyerang. Dan Nehemia mendengar kabar tentang hancurnya tembok Yerusalem, dia sangat sedih sekali. Sehingga dia minta izin kepada sang raja untuk bisa membangun tembok itu.
Nah, saudara Tuhan, dijelaskan oleh Hanani bahwa orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah dibongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar, saudara. Dalam ayat 1, pasal 1 ayat 3. Dalam kitab Hagai dan Malaki, kita bertemu dengan kondisi lain yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi yang tidak kembali dan diam ke Yerusalem dan sekitarnya. Tapi uniknya, saudara, di tengah-tengah kesukaran yang besar itu dan yang tercela itu, mereka membangun tembok kota Yerusalem. Di bawah pimpinan seorang yang sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan ya, dan pengalaman di bidang pembangunan. Nehemia itu ya bisanya merasakan anggur, mencicipi anggur, oh ini enak, tidak ada racunnya, baru dikasihkan raja. Itu keahlian Nehemia. Tetapi keahlian Nehemia yang mengecap rasa anggur itu memberikan kepada raja tentang tata caranya. Nah, dua kondisi ini, saudara, kalau kita perhatikan, bagaimana dua komunikasi keadaan susah secara sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan, serta pemimpin proyek pembangunan yang tidak memenuhi kualifikasi, membuat pembangunan tembok pelindung kota menjadi terasa mustahil. Namun saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah kondisi sama sekali tidak menakutkan dalam kondisi seperti itu. Apalagi menyurutkan hati Nehemia dan yang membangunnya. Rakyat berhasil Nehemia yakinkan. Kita pasti bisa lah. Pasti bisa kalau kita bisa bekerja sama. Mereka saling bahu-membahu, saudara, di dalam membangun itu. Nah, kita coba kalau kita ditawarkan sekolah Aletheia, seringkali orang, waduh, apa sih peran serta sekolah Aletheia di gereja? Ada orang-orang yang kadang mencibir. Padahal kalau kita tahu peran sekolah Kristen Aletheia itu sangat besar bagi gereja. Khususnya GKT, umumnya pekerjaan Tuhan. Anak-anak kita datang ke sekolah, diantar orang tuanya, yang diantar ada yang datang sendiri, tiap hari duduk di bangku sekolah dan siap mendengarkan firman Tuhan. Dan mereka nggak pernah menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik mereka yang latar belakang orang percaya maupun bukan orang percaya. Mereka datang dengan rela duduk mendengarkan itu. Saudara Yesus Tuhan, kalau kita perhatikan, mengapa bisa demikian? Karena apa? Tangan Allah turut bekerja di sana. Kalau Tuhan mempercayakan kepada Nehemia, juga orang-orang untuk membangun tembok Yerusalem yang seakan-akan mustahil untuk dibangun dengan kualifikasi orang-orang seperti itu. Tapi karena mereka tahu betul bahwa yang mereka kerjakan adalah didorong oleh motivasi pekerjaan besar untuk menggenapkan rencana Allah bagi Yerusalem. Mereka mau melakukan itu dan memulainya. Didorong oleh hati yang benar, yaitu ingin memuliakan Allah. Maka setiap orang terlibat dalam karya besar ini. Tentu di balik semangat yang menggebu-gebu ini, Allah terus berkarya, menopang, dan terus memberkati setiap orang yang mengulurkan tangannya untuk ambil bagian di dalamnya. Kalau kita perhatikan di dalam bagian ayat pertama pasal 3 ini. Imam besar dan para imam memberikan contoh teladan keikutsertaan mereka dalam proyek ilahi ini. Kalau tokoh rohaninya, para pemimpin rohaninya memberikan teladan, maka umat akan bertambah antusias melihat kerendahan hati para pemimpin rohani mereka.
Apalagi ketika melihat Nehemia, pembesar dari istana Persia ikut bahu-membahu dalam pekerjaan ini. Sayangnya kalau kita perhatikan ada juga orang-orang yang merasa diri terlalu tinggi untuk pekerjaan ini sehingga dia nggak mau ambil bagian. Kalau kita baca di dalam ayat 5b, orang-orang Tekoa merasa punya kedudukan tinggi, punya gengsi yang tinggi. Ngapain bangun tembok? Ngapain harus ngangkati batu? Gengsinya tinggi. Menganggap bahwa mengangkati batu, memasang batu, ngangkati bahan-bahan bangunan itu adalah rendahan. Dia nggak mau ambil bagian. Ngapain harus ngangkati kayu? Karena rasa gengsi yang tinggi inilah mereka tidak ambil bagian dalam pekerjaan itu. Nah, saudara Tuhan, kalau kita perhatikan bahwa kesatuan hati, setiap penduduk Yerusalem yang tidak mempedulikan status sosial di sana, baik itu yang punya sosial tinggi dan rendah, baik itu bangsawan dan rakyat jelata, kaya dan miskin, besar dan kecil, sungguh mengesankan kalau kita baca tadi. Mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan membangun tembok kota Yerusalem, didorong oleh visi bersama yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Catatan dalam Nehemia pasal 3. Ini memberikan kesan mengerjaan yang berkesinambungan dari satu bagian ke bagian lain. Hal ini hanya mungkin terjadi kalau di antara mereka ada pembagian kerja yang jelas. Misalnya para imam sesuai dengan fungsinya mentapiskan pintu-pintu gerbang yang didirikan. Sebelumnya para tukang bangunan juga membangun sesuai dengan keahlian mereka. Orang-orang lain tanpa keahlian tukang batu pun ada tugasnya, yaitu merubuhkan sisa-sisa tembok lama yang kira-kira dianggap gawat, ini bahaya kalau nggak digulingkan gitu ya. Kemudian membersihkan puing-puing tersebut. Inilah yang disebut kesatuan harmonis. Karena semangat kebersamaan yang diwujudkan dengan profesionalisme yang tinggi. Nah, kalau di Aletheia seperti apa? Di sekolahan kita. Guru punya keahlian di sana mengajar. BPP bagaimana dalam mengelola yayasan. Dan jemaat punya bagian apa di sana? Harus mendukung pekerjaan itu karena pekerjaan besar. Itu pekerjaan yang Allah percayakan pada kita. Di balik pekerjaan sekolah Aletheia itu adalah ada mega proyek ilahi, saudara. Yang dipercayakan kepada GKT, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tidak tahu, Injil yang terus kita tabur mulai TK, SD, SMP di dalam hati anak-anak. Kita nggak tahu kapan menuainya. Tapi pasti kita akan tuai hasilnya, benih yang kita tabur itu. Tidak ada satu pekerjaan Tuhan yang sia-sia yang kita kerjakan di dalam Tuhan. Ketika kita menaburnya dengan tetesan air mata mungkin. Guru-guru harus meneteskan air mata ketika mengajar anak-anak. Karena tidak semua anak itu nurut. Orang tua harus meneteskan air mata, harus mengeluarkan dana. Mungkin kita harus juga keluar mendukung pekerjaan itu. Saudara, mungkin kalau kita melihat, kok gak ada hasilnya yo, kok tidak yo. Seakan-akan sia-sia, tapi saya percayakan pada saudara. Tidak ada satupun yang sia-sia. Kalau itu pekerjaan dipercayakan oleh Tuhan dan kita kerjakan di dalam Tuhan. Saya pernah ngajar di sekolah Kristen Aletheia di Ngenteng pada tahun 89-90. Murid kami kebanyakan dari non-Kristen. Tidak banyak. Tapi kami terus melayani. Terus kita taburi Injil mereka, kita ajari. Ada salah seorang murid, dia pintar. Ya. Setiap kali saya kasih ulangan itu selalu benar semua.
yang non-Kristen ini. Tapi yang Kristen kok nilai ini pas-pasan gitu ya. Ketika saya kasih nilai, ya sesuai dengan hasil mereka. Protes loh, itu Pak kok nilainya lebih bagus dari padahal dia belum percaya, tapi nilainya bagus sih. Loh saya kan sudah percaya, tapi nilaimu kamu belajarnya nggak sungguh-sungguh. Kalau kamu belajar sungguh-sungguh, bahwa nilaimu yang kamu kerjakan, yang saat ini kamu kerjakan itu untuk kamu persembahkan kepada Tuhan, kamu pasti belajar sungguh-sungguh dan nilaimu pasti bagus. Nah kalau kamu belajarnya asal-asalan, ya nilaimu seperti itu. Tak gitu. Di dalam perjalanan waktu tahun 90 saya harus kembali ke Malang. Setelah lulus ITA, saya ngembalakan setelah jadi pendeta, saudara. Saya coba kontak murid saya SMP tahun 89-an itu. Saya lihat di Facebook ketemu, oh ini anaknya, saya masih ingat wajahnya. Saya kontak, kamu ingat sama aku enggak? Dia langsung, ya ingatlah Pak Adi, guru yang paling kocak gitu ya. Guru yang paling kocak. Saya ini paling seneng guyon sama mereka, saudara. Paling deket, paling seneng guyon. Sepedaan pancal kemana-mana sama mereka gitu ya. Karena saya pegang bidang studi lumayan banyak. Pendidikan agama Kristen kelas 1, 2, 3, bahasa daerah kelas 1, 2, 3, seni rupa kelas 1, 2, 3, Jumat masih ngajar pramuka. Ya. Bayangkan kelas 1, 2, 3 itu berapa ya saudara? Jadi anak-anak dekat sekali dengan saya. Ketika saya tanya, kamu masih ingat saya enggak? Ya ingatlah Pak Adi, guru yang paling kocak gitu ya. Nah ketika saya, gimana kondisi sekarang kamu? Puji Tuhan Pak, sekarang saya bersama keluarga, orang tua, semuanya mengikut Tuhan Yesus. Itu saudara. Padahal rentangannya saya nabur benih firman itu jauh sekali. Saya mendengar kata-kata itu saudara, rasanya sukacitanya itu luar biasa. Lebih mendapatkan hadiah sukacita yang dari surga itu, aduh luar biasa saudara. Sukacitanya seorang penginjil, seorang hamba Tuhan, itu kalau mendengar ada orang yang menerima Tuhan Yesus. Dan itu dulunya itu kalau saya pergi ke rumahnya, main ke rumahnya, tidak ada yang kenal Tuhan, saudara. Tapi saya tetap pergi, saya cerita. Tapi puji Tuhan, satu keluarga, mama papanya, orang tuanya, suaminya, semuanya, dia katakan, mereka ikut saya Pak. Ikut Tuhan Yesus sekarang. Saya juga ambil bagian dalam pelayanan di gereja. Nah, gitu saudara, gak sia-sia kan? Walaupun nampaknya, wah kok gak ada. Saudara kasih tahu. Kita gak tahu kapan orang yang kita taburi Injil itu percaya. Sejak saya menyerahkan diri jadi hamba Tuhan, saya nginjili ke orang tua saya. Orang tua saya belum kenal Tuhan. Saya injili terus, setiap kali pulang saya injili. Karena saya meninggalkan rumah mulai umur 12 tahun. Saudara. Harus hidup sendiri, cari makan sendiri, cari biaya sekolah sendiri. Saya pergi tinggalkan rumah itu. Tapi saya pulang selalu ingat akan kasih Tuhan. Tuhan pasti pelihara saya. Dan saya terus ingatkan ke orang tua saya untuk percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan itu pelihara saya. Dalam perjalanan waktu, saudara, setiap kami pulang, orang tua saya entah nggak tahu apa, dia selalu ayo doa dulu. Dan menjelang akhir hidupnya, pas hari kenaikan Tuhan Yesus tahun 2023 yang lalu, saya pulang, saya PI. Terus saya ingatkan, Pak, mau percaya sama Tuhan Yesus. Gitu. Aku sudah mau pulang aku. Nah, usianya 102 tahun. Dah lah kamu mau pulang, lihat dulu jalannya
Kelihatan enggak? Mau pulang kemana, tahu enggak jalannya? Dia katakan, "Sik tak lihat." Oh, sik gelap. Nah, terus tak kasih tahu. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus pergi ke surga menyediakan tempat di surga. Kalau Bapak mau percaya, Bapak akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga. Bapak mau enggak ikut Tuhan Yesus ke sana? Oh, mau. Mau terima Tuhan Yesus? Mau. Mau doa? Mau. Tak ajak doa. Nah, kalau pengen jadi keluarganya Tuhan Yesus harus dibaptis. Bapak mau? Mau. Saat itu juga ada majelis GKJW yang datang. Ayo, tolong ambilkan air. Langsung saya baptis. Hari Kamis. Waktu hari kenaikan Tuhan Yesus. Sore pas pulang. Saudara, malam saya tinggal pulang kembali ke Sidoarjo. Karena minggunya saya harus pelayanan di Bumper, Seninnya pagi saya pulang lagi ke Malang, Gunung Kawi sana. Di perjalanan saya mendengar Bapak sudah pulang. Waktu selesai terima Tuhan Yesus saya tanya, jadi mau pulang sekarang? Iya, lihat jalannya. Coba kira-kira masih gelap atau gimana? Dia ngomong setelah doa terima Tuhan Yesus, oh sudah padam, sudah terang, sudah kelihatan. Orang dia kebatinan, dia tahu mau pulang kapan, jalannya seperti apa gitu. Oh sudah terang, sudah. Wes pasti pulang ya, tahu ya jalannya pulang ya, tahu. Bapak akan bersama Bapak di surga. Saudara, saya tabur sekian tahun. Tuhan Yesus dengan penuh kesabaran 102 tahun menanti orang tua saya untuk bisa kembali kepada pelukannya. Injil yang kita beritakan tidak pernah sia-sia. Anak-anak sekolah kita yang kita ajari tidak pernah sia-sia. Guru-guru jangan pernah menyerah dengan keadaan, dengan kesulitan. Kita jemaat Tuhan harus terus mendukung pekerjaan sekolah Aletheia. Saudara Tuhan, saat ini GKT tidak lagi membangun tembok Yerusalem. Tetapi kita telah dipercaya oleh Tuhan untuk membangun generasi emas Indonesia. Melalui sekolah Kristen Aletheia ini. Bukan hanya mempersiapkan generasi emas dalam kurun waktu tertentu. Tetapi ini lebih kepada mega proyek ilahi melalui sekolah Kristen Aletheia ini. Ingat, mega proyek ilahi. Mega proyek. Karya yang besar yang Allah rencanakan. Supaya setiap orang Kristen ikut ambil bagian di dalamnya. Saya itu paling menyesal, saudara. Kalau saya ketemu orang dan orang itu meninggal sebelum saya sampaikan Injil. Sehingga setiap kali saya ketemu orang itu saya selalu dalam pikiran hati saya, mungkin orang ini orang terakhir yang saya temui. Apakah saya yang berangkat duluan atau dia yang duluan gitu ya. Orang yang terakhir yang setelah ini kira-kira yang duluan siapa? Aku apa dia? Saudara, beberapa bulan yang lalu ketika kami selesai pelayanan perjamuan kudus ke Pandaan karena ada jemaat yang sakit. Dalam perjalanan pulang, saudara, Porong macet total karena banjir. Dialihkan ke arteri. Ketika dalam perjalanan ke arteri, saya menjumpai seorang yang sedang duduk kepalanya berdarah karena kecelakaan tunggal. Dia ceritakan karena menunggu nyegati mobil gitu, menghentikan mobil, tidak ada yang berhenti, mau minta tolong, tidak ada yang mau menolong. Semua orang hanya lewat, padahal itu kendaraan ruami banget, hanya melihat. Pas giliran saya lewat, saya tawari, kenapa Pak? Jatuh kecelakaan tunggal Pak. Apa mau saya tolong ke rumah sakit? Oh iya ya Pak, yang dampingi ada orang dari Ngagel situ. Ayo, terus kita angkat ke mobil saya. Karena badannya besar, saudara, kami berdua gak kuat ngangkat. Kami menghentikan sepeda motor untuk bantu mengangkat. Karena itu yang sekarang badannya besar-besar, kurangi makannya. Supaya gak nyusahkan orang lain. Enak, saudara, menikmati makan enak terus. Saudara, badan saudara besar, gemuk, enak.
Tapi kalau ada sakit apa yang nyusahkan, yang susah itu orang-orang sekitar Anda, saudara. itu betul-betul kami ngangkat gak kuat, saudara. Akhirnya kita angkat bersama orang-orang. Setelah itu karena jalan macet, terus kita ngebut. Gak bisa ngebut, Pak. Dia tanya, Pak sampai mana Pak, dada saya sakit. Ini masih macet, Pak. Pak sampai mana Pak? Ini masih kita di tengah sawah ini Pak. Sampai setengah jaman sudah kami terjebak macet. Ketika lolos sampai di arteri kami ngebut. Pak sudah lolos dari macet. Ke rumah sakit sekarang. Oke Pak terima kasih. Kita ngebut ke rumah sakit. Istri saya hanya berdoa. Tuhan tolong supaya orang ini dapat pertolongan pertama di rumah sakit. Karena saya bersama istri saya. Saya hanya berdoa Tuhan tolong buka jalan. Tuhan tolong buka jalan. Sambil nyanyi saya Tuhan pasti buka jalan. Saya ingatkan orang tua. Orang yang celaka itu, Pak ingat sama pencipta Bapak. Tapi penyesalan saya saudara apa? Yang sampai sekarang, saya enggak menyampaikan Yesus kepada mereka. Sampai di rumah sakit, Pak sudah sampai di rumah sakit, Alhamdulillah. Turun dari mobil, Pak bisa turun sendiri, karena petugasnya enggak mungkin ngangkat. Waduh, dada saya sakit. Kakinya bisa sehat nggak? Bisa melangkah nggak? Oh bisa, turun sendiri. Sambil saya papa, saudara. Turun, tiduran di kereta dorong itu. Masuk ditangani sama petugasnya. Saya ngurus administrasi. Bapak siapa? Saya pendeta, saya membantu dia untuk mengantarkan ke sini. Setelah itu saudara, ditangani 15 menit pasang saya. Orangnya mengembuskan napas terakhir. Penyesalan yang ada di dalam hati saya. Orang ini belum sempat dengar Yesus. Saya minta ampun sama Tuhan. Padahal saya baru melayani perjamuan kudus dan setiap kali perjamuan kudus saya harus mengatakan, setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematianku. Saya menangis di hadapan Tuhan, saya minta ampun sama Tuhan. Penyesalan kami yang terdalam. Ketika berjumpa orang itu enggak sempat dengar firman Tuhan, enggak sempat dengar nama Yesus. Tapi harus pulang berjalan dalam kegelapan menuju kebinasaan. Saudara, anak-anak kita, sekolah Kristen Aletheia, itu adalah ladang yang sangat subur untuk mendengarkan Injil Tuhan. Saudara yang sudah menerima keselamatan, saudara yang telah menerima anugerah Tuhan, saudara yang telah menerima kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mari kita bau-membau untuk menggarap ladang yang Tuhan percayakan kepada kita. Secara khusus sekolah Kristen Aletheia. Yang punya duit, sumbang deh, sisihkan berkatmu untuk pekerjaan Tuhan di sekolah Kristen Aletheia. Saudara yang punya pikiran yang bagus untuk pengembangan Aletheia, sumbangkan. Saudara yang punya tenaga, kita butuh tenaga-tenaga. Di sekolah Kristen Aletheia, berikan tenagamu. Sebagaimana orang membangun tembok kota Yerusalem sehingga bisa terwujud, itu karena mereka saling bergandeng tangan, bahu-membahu tanpa memandang status. Tapi mereka terus bergotong royong untuk pekerjaan Tuhan itu. Hari ini saya tantang saudara jemaat GKT Nazaret. Maukah saudara terlibat dalam pekerjaan mega proyek ilahi ini? Di sekolah Kristen Aletheia. Maukah saudara? Maukah saudara ambil bagian itu? Maukah saudara menyisihkan berkat saudara untuk pekerjaan itu? Sekolah Kristen Aletheia butuh dana besar. Sekolah Aletheia butuh pemikiran yang brilian. Sekolah Aletheia butuh tenaga kita. Mari kita perhatikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Supaya anak-anak kita
bisa memuliakan nama Tuhan. Hidup mereka diubahkan sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu. Lihatlah hati kami Tuhan. Hanya oleh kemurahan-Mu Tuhan kami ada di tempat ini. Sesungguhnya kami manusia berdosa. Bukan hanya berdosa, kami bobrok ya Tuhan. Seringkali hanya berpikir untuk diri kami sendiri, untuk mencari kemuliaan diri kami sendiri. Dan itu telah melukai hati-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, karena kami bobrok, Engkau harus mati di atas kayu salib menggantikan kami. Kami yang seharusnya binasa. Namun saat ini Tuhan, kami kembali ke dalam pelukan-Mu. Kami merasakan belayan kasih-Mu. Semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kalau Engkau telah memelihara kami seperti biji mata-Mu, dan Engkau mengatakan Engkau berharga di mataku, Tuhan, itulah sebabnya Engkau rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Kembali kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tanpa kasih-Mu kami sia-sia. Hidup kami tiada makna. Sesungguhnya kami punya Tuhan itu sudah cukup ya Tuhan. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sehingga semuanya Tuhan, ketika kami punya Tuhan, sebenarnya kami punya segalanya. Tuhan berkati setiap kami. Pakai kami Tuhan. Melalui harta yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami mengelola dengan baik. Menjadi pengelola-pengelola harta-Mu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di depan Tuhan. Supaya apa yang kami miliki tidak untuk kemuliaan diri kami, tetapi betul-betul untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Melalui apa yang Kau percayakan kepada kami boleh menikmati, kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Secara khusus kami berdoa untuk sekolah Kristen Aletheia ya Tuhan. Engkau telah percayakan pada setiap kami. Jangan biarkan hati kami tertutup. Bukalah mata rohani kami ya Tuhan untuk melihat mega proyek ilahi itu. Untuk melihat ladang yang begitu subur. Untuk ditaburi benih firman-Mu. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu ya Tuhan. Yang mau datang melawat mereka. Yang mengasihi anak-anak mereka. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu. Berikan kami tangan seperti tangan-Mu Tuhan yang rela melayani mereka. Dan juga berikan kami kaki seperti kaki-Mu. Melangkah bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami berpangku tangan berdiam diri. Hanya menikmati berkat-berkat-Mu. Ajarkan kami Tuhan. Untuk berbagi berkat dengan yang lain. Kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan sisa hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Supaya kami bisa hidup sesuai dengan rancangan-Mu. Dan hidup dalam kehendak-Mu. Nama-Mu kami permuliakan. Injil-Mu kami beritakan. Dan orang yang mengenal kami, mendengar firman-Mu, hidupnya pun diubahkan. Menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati jemaat-Mu di GKT Nazaret ini Tuhan. Cepat berkati hamba Tuhan, berkati penatua, berkati semua komisi-komisi yang ada. Supaya mereka boleh sungguh-sungguh menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan pada